Daniel Centuri dengan NIM 23105122100015. Prodi saya Agroekoteknologi 2023, Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu tanah lutisol di daerah Cempaka. Kali ini saya akan membahas bagaimana karakteristik tanah lutisol pada lahan pasca tambang di daerah Cempaka. Lahan pasca tambang merupakan salah satu contoh lahan kering suboptimal yang menghadapi kerusakan serius akibat aktivitas penambangan. Kegiatan ini menyebabkan hilangnya lapisan tanah atas atau topsoil yang sangat penting bagi kesuburan tanah. Akibatnya, lahan yang tersisa menjadi miskin unsur hara, sulit ditanami, dan memerlukan upaya rehabilitas yang tepat agar dapat kembali produktif dan berkelanjutan. Lutisol adalah jenis tanah tua yang telah mengalami pelapukan lanjut dan umumnya ditemukan di daerah tropis basah seperti Indonesia. Tanah ini memiliki ciri khas berupa tingkat keasaman yang tinggi dengan pH berkisar antara 4,5 hingga 5,5, kandungan bahan organik yang rendah, serta kapasitas tukar kation yang kecil. Selain itu, tanah lutisol juga kaya akan unsur aluminium dan besi yang dapat bersifat racun bagi tanaman, sehingga menyebabkan tingkat kesuburan tanah ini secara alami tergolong rendah. Lanjut, untuk kondisi lahan pasca tambang di daerah Cempaka, Banjarbaru umumnya mengalami kerusakan fisik, kimia, dan biologis yang cukup berat. Struktur tanah menjadi tidak stabil karena lapisan tanah telah tercampur atau bahkan hilang akibat penggerukan. Selain itu, kandungan unsur hara sangat rendah karena topsoil yang subur telah terangkat. Kondisi ini diperparah dengan buruknya drainase dan minimnya aktivitas mikroorganisme tanah yang berperan penting dalam siklus hara. Akibatnya, tanah menjadi keras, tandus, dan tidak mampu mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal. Lalu, apa saja permasalahan utama yang terjadi pada tanah lutisol di daerah lahan pasca tambang?
Permasalahan ini cukup kompleks karena mencakup aspek kimia, fisika, dan biologi tanah yang semuanya mengalami degradasi berat. Dari sisi kimia, tanah memiliki tingkat keasaman yang tinggi dengan pH rendah sehingga menyebabkan meningkatnya kelarutan aluminium dan besi. Dari segi fisik tanah, kondisi lahan pasca tambang menyebabkan struktur tanah menjadi rusak dan tidak stabil. Hilangnya lapisan topsoil mengakibatkan tanah menjadi padat, keras, atau sebaliknya terlalu gembur dan tidak mampu menahan air dengan baik. Hal ini berdampak pada rendahnya kemampuan tanah dalam menyimpan air, sehingga tanah mudah mengalami kekeringan pada musim kemarau dan erosi saat musim hujan. Dari aspek biologi, aktivitas mikroorganisme tanah di lahan pasca tambang sangat rendah, bahkan hampir tidak ada, akibat kondisi lingkungan yang tidak mendukung seperti minimnya bahan organik dan ekstrimnya pH tanah. Padahal mikroorganisme berperan penting dalam proses dekomposisi bahan organik dan siklus hara. Selanjutnya, salah satu upaya utama dalam memperbaiki tanah ultisol adalah melalui pengapuran, menggunakan bahan seperti dolomit atau kapur pertanian. Pengapuran bertujuan untuk menaikkan pH tanah sehingga kondisi tanah menjadi lebih netral dan sesuai untuk pertumbuhan tanaman. Selain itu, pengapuran juga dapat menurunkan kadar aluminium yang bersifat racun sehingga akar tanaman dapat berkembang dengan lebih baik. Langkah ini menjadi dasar penting sebelum dilakukan kegiatan budidaya tanaman di lahan tersebut. Adapun penambahan bahan organik seperti kompos, pupuk kandang, dan biochar merupakan salah satu cara efektif untuk meningkatkan kualitas tanah ultisol. Bahan organik berfungsi untuk memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kemampuan tanah dalam menahan air, serta menambah kandungan unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Selain itu, bahan organik juga dapat meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah yang berperan dalam proses dekomposisi dan penyediaan hara secara alami. Pemupukan berimbang sangat diperlukan untuk mengatasi kekurangan unsur hara pada tanah ultisol. Pemberian pupuk harus sesuai dengan kebutuhan tanaman dan kondisi tanah, dengan perhatian khusus pada unsur fosfor yang umumnya sangat rendah pada tanah ultisol. Penggunaan pupuk NPK yang dikombinasikan dengan pupuk hayati dapat membantu meningkatkan efisiensi penyerapan hara serta mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal. Selanjutnya, adapun teknik konservasi tanah seperti terasering, penggunaan mulsa, dan penanaman sejajar kontur sangat penting untuk diterapkan pada lahan pasca tambang. Teknik ini bertujuan untuk mengurangi erosi, menjaga kelembapan tanah, serta mencegah hilangnya unsur hara akibat aliran air. Dengan penerapan konservasi yang tepat, kondisi tanah dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Meskipun tergolong sebagai lahan suboptimal, tanah ultisol di lahan pasca tambang masih memiliki potensi untuk dimanfaatkan jika dikelola dengan baik. Lahan ini dapat digunakan untuk budidaya tanaman perkebunan seperti karet dan kelapa sawit, serta tanaman pangan seperti jagung dan ubi kayu. Selain itu, sistem agroforestry juga dapat menjadi alternatif yang baik untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Ya, jadi kesimpulannya tanah ultisol adalah tanah dengan tingkat pelapukan yang lanjut. Tanah ini juga beraksi masam dengan kisaran pH kurang dari 4,5. Tanah ini memiliki kejenuhan basah yang rendah dan miskin hara. Dan juga tanah ini rentan erosi dan memiliki produktivitas rendah. Namun berpotensi untuk pertanian jika dikelola dengan baik.